Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi nasta'in wa amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan terkait penerapan graf dalam pathfinding. Hal ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Hasyim Fahmi. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Faizal Chandra. Dan perkenalkan, nama saya Teguh Primandanu. Sebelum kita memulai mengenai algoritma mengenai pathfinding, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari graf itu sendiri. Jadi graf adalah sebuah konsep struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul atau node dan garis. Sebuah garis harus diawali dan diakhiri dengan sebuah simpul. Nah, sedangkan pathfinding merupakan proses pencarian jalur dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, pada kali ini Pathfinding ini bisa menjadi jalur terpanjang, jalur terpendek, atau keseluruhan jalur atau jalur yang dilalui setiap node. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait algoritma program yang akan kami buat. Alur program dari graf untuk mencari semua path terpendek dan path terpanjang yang akan dicontohkan oleh program kami nanti. Yang pertama kita harus membuat fungsi yang berisi parameter graf. Parameter graf ini bisa ABCD atau nama-nama kota. Nah, kebetulan kami memilih parameternya adalah 5 kota. Kota Malang, Kediri, Blitar, Mojokerto, dan Jombang. Nah, lalu permulaan path itu atau awal jalurnya, akhir dari path, variabel tempat yang akan diisi oleh path. Lalu setelah itu atau yang kedua, kita akan menentukan variabel tempat yang akan diisi oleh path lalu ditambahkan oleh permulaan path. Selanjutnya ketiga, jika permulaan path sama dengan akhir, maka variabel tempat yang akan diisi akan ditampilkan. Maksudnya jika kita berangkatnya sama berakhirnya itu satu tempat, misalnya kita dari Malang, kita akan keliling ke 5 kota itu dan kembali lagi ke Malang, maka jalurnya itu akan ditampilkan karena terdefinisi. Lalu jika permulaan path tidak berada di graf tersebut, maka hasilnya adalah non. Maksudnya path ini adalah muncul sebuah jalur baru atau kota baru yang dilewati oleh 5 kota ini, tapi tidak terhubung oleh 5 kota tersebut. Misalnya kita definisinya kota Surabaya kan tidak terhubung, maka nanti hasilnya akan non. Lalu kelima, pengulangan dimulai dari graf yang berobjek permulaan path. Selanjutnya yang terakhir, jika node atau titik tidak berada di path, maka memulai fungsi pencarian nomor 1 dengan parameter graf tersebut, node, akhir, path, variabel terakhir yang akan diisi path nanti. Jika titiknya itu tidak ada dalam graf, maka akan kembali lagi ke pertama. Tapi dengan parameter grafnya itu berbeda, langsung node, akhir path, variabel terakhir yang akan diisi oleh path. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke programnya. Baiklah, kita akan menuju ke program pathfinding graph yang telah kita buat. Yang pertama, kita akan mendefinisikan untuk pencarian path-nya, yaitu yang pertama def find path, yang di dalamnya ada graph, start, permulaan, end, dan path yang dalam bentuk list. Lalu path-nya itu akan bermula dari start. Lalu kita print path awal itu sama dengan path yang kita masukkan atau variabel path yang kita masukkan nanti. Lalu jika start atau permulaan dan akhirnya itu sama, maka akan kembali ke path, maksudnya akan terhubung. Jadi misalnya Malang kembali lagi ke Malang nanti.
Lalu jika permulaan tidak, if start not in graph atau tidak ada dalam graf, maka akan tercetak none atau tidak ada. Lalu yang selanjutnya program itu for not in graph start, maka akan kita print not sekarang dari not sekarang ya apa dari bermula dari ini, lalu kita tulis not start. Lalu if not is not in pad atau tidak ada dalam pad, maka akan terprint ini find. Jadi jika tidak ada maka akan di print pad kedua lalu new pad. Lalu selanjutnya kita akan mencari find all pad seperti berikut ya, seperti tadi pendefinisiannya. Jadi padnya itu bermula dari pad ditambah start. Jadi ini akan yang kedua ini kita akan mencari seluruh pad atau seluruh jalur yang ada atau yang bisa didefinisikan. Seperti tadi jika pad sama dengan pad sendiri ditambah start, maka tadi ini korelasi setelah find pad tadi. Lalu jika start sama dengan n, maka kembali ke pad. Lalu if start not dalam graph, maka akan kembali ke list awal. Lalu pad sama dengan list. Jika not in graph start, maka print not sekarang dari ini. Jadi not sekarang itu not sekarang kita cari yang bermulai dari apa, misalnya Malang, mencari not sekarang Malang dari Blitar seperti itu. Lalu jika not atau titiknya tidak ada dalam pad, maka kan kita membuat pad baru dari pendefinisian find pad. Selanjutnya kita akan memprint semua pad yang setidaknya dalam pad, lalu kembali lagi ke pad. Lalu kita mencari jarak terpendek. Jadi kita akan mencari jarak terpendek dari semua jalurnya. Jika if start sama dengan n seperti tadi, maka akan kembali ke pad. Jika tidak ada dalam graph, maka akan di return kalau dikalikan non, maka tidak ada jalur terpendeknya. Jalur terpendek sama dengan non. Lalu jika titiknya itu ada dalam graph, maka kita print seperti tadi. Lalu jika tidak ada, kita akan membuat new pad lagi. Jika new pad maka itu bukan jarak terpendek. Jika tidak terpendek atau kepanjangan dari new pad, maka kita definisikan bahwa new pad itu akan menjadi jalur terpendeknya. Maka kita print pad terpendek shortest. Nah, lalu find longest atau mencari jalur terpanjangnya seperti ini ya, seperti tadi. Jadi kita mencari jalur terpendek dengan menggunakan len. Nah, dari kita jalur terpendek, terpanjang seluruh jalurnya, kita definisikan koefisien grafnya. Kita kan tadi pakai 5 kota, Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Jombang. Lalu Malang akan terhubung dengan Blitar dan Kediri, lalu Blitar akan terhubung dengan Kediri dan Tulungagung, Kediri terhubung dengan Tulungagung dengan Kediri. Jadi ini saling berkorelasi atau saling berhubungan. Lalu ini pad yang tidak terhubung itu Jombang tapi ke Kediri, jadi Jombangnya itu langsung ke Kediri. Lalu selanjutnya kita akan memprint semua pendefinisian yang telah kita buat. Kan kita mencari pad, maka hasil akhir sama dengan find pad. Graphnya kan kita pakai
permulaannya kan di Malang, lalu akhirnya kan di Kediri. Lalu selanjutnya hasil akhir final pet tadi mencari ke semua jalur yang ada. Lalu kita mencari jalur terpendek, pet terpendek. Lalu setelah kita tahu semua jalur-jalurnya, kita simpulkan hasil akhir terpendeknya itu mana. Lalu selanjutnya mencari pet terpanjang. Setelah kita cari semuanya, kita cari mana sih semua jalur terpanjangnya itu mana hasil akhirnya dari Malang ke Kediri. Jadi nah hasilnya setelah kita ranakan menjadi seperti ini merupakan hasil dari program yang sudah kita buat, yaitu kita mencari pet, yang kedua mencari semua pet atau semua jalur, yang ketiga mencari jalur terpendek, dan yang terakhir kita mencari jalur terpanjang. Jadi tadi Mas Chandra sudah menjelaskan bagaimana cara mencari pet. Hasilnya akan seperti ini. Jadi kita mulai dari Malang terlebih dahulu. Nah kemudian kita hubungkan dari Malang ke Blitar. Nah kita tambahkan Blitar atau pet keduanya Blitar, sehingga hasilnya Malang Blitar. Kemudian kita tambahkan lagi new pet, yaitu Kediri, sehingga hasil akhirnya Malang Blitar Kediri. Itu untuk mencari jalur yang pertama. Kemudian yang kedua ini untuk mencari semua pet atau mencari semua jalur dari berbagai macam kota tadi. Pet awal kita mulai dari Malang, kemudian lanjut, kan Malang dekat dengan Blitar sehingga kita hubungkan ke Blitar. Selanjutnya pet ketiga atau pet selanjutnya ke Kediri seperti pet yang awal ketika kita mencari pet. Kemudian dari Kediri kita hubungkan ke Tulungagung. Setelah Tulungagung kita ke Jombang. Setelah itu kita Kediri kita hubungkan dari Tulungagung, maka akan ada Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri. Mohon maaf. Sehingga semua jalur tersebut akan terdefinisi, maksudnya dari Malang, kemudian ke Blitar, kemudian ke Tulungagung, dan ke Kediri, seperti itu. Jadi ini merupakan semua jalur yang bisa dilewati, seperti itu. Dan selanjutnya kita mencari jalur terpendek. Kita mulai dari jalur Malang, kemudian sekarang start dari Malang, kemudian selanjutnya kita ke Blitar. Dari Blitar terus kita start lagi, kita lanjutkan ke Kediri. Terus dari Blitar kan ada 2 jalur, bisa ke Kediri, bisa ke Tulungagung. Kemudian bisa kita cari lagi antara Malang kemudian ke Kediri atau ke Tulungagung, sehingga hasil akhir dari pet terpendek atau jalur pendek yaitu dari Malang ke Kediri, seperti itu. Ini merupakan penjelasannya aja ya. Jadi tadi menggunakan contoh gambarnya seperti ini. Hingga misalkan A-nya ini Malang, kemudian B-nya ini hampir sama Blitar, kemudian D-nya ini Tulungagung, ini Kediri, ini Kediri dan ini Jombang. Jadi jalurnya akan seperti ini. Bisa terhubung antara satu sama lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu jarak terpanjang, yaitu dari Malang kemudian Blitar, kemudian jalur setelah Blitar Kediri, dari Blitar bisa ke Kediri, bisa ke Tulungagung. Kemudian kita cari semua jalurnya. Nah akhirnya ketemu pet terpanjang yaitu dari Malang, Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Nah itu merupakan jalur terpanjang dari program yang kita buat. Ya seperti itu.
Ini nanti kita juga bisa mengubah-ubah grafnya ini, kita ubah sesuai graf yang apa ya, sesuai dengan gambar graf yang telah kita buat, terserah. Ini kita hubungkan antara kota Malang ke kota Blitar, Kediri, atau kita tambahkan ke Pasuruan juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya contoh saja, Ya. mungkin bisa dikembangkan lagi. Jadi untuk subjeknya itu terserah si programmernya. Iya. Jadi atau pakai nama kota atau pakai nama negara atau apa terserah. Yang penting bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Teguh Primandanu dan teman saya Faisal Chandra. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.